Halo, selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai belajar, anak-anak bisa persiapkan dulu buku tematik 2A, buku tulis, buku gambar, dan juga alat mewarnai ya. Sebelum kita mulai belajar bersama, marilah kita berdoa. Siapkan sikap kita untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Lipat kedua tangan kalian, kemudian tutup mata kalian. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas anugerah dan perlindungan-Mu sepanjang malam tadi, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dengan segar dan dapat memulai aktivitas untuk belajar bersama. Ya Tuhan, berkatilah kami supaya kami dapat mengerti pelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Carolus Borromeus, doakanlah kami. Bunda Elizabeth, doakanlah kami. Maria Bintang Samudra, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, sekarang anak-anak bisa buka buku tematik dari halaman 2 ya anak-anak. Nah, untuk tema di bulan ini kita akan belajar tentang hidup rukun. Untuk subtema yang pertama, kita akan belajar hidup rukun di rumah. Nah, di sini ada pertanyaan anak-anak. Bagaimana cara menjaga kerukunan di rumahmu? Mungkin beberapa dari kalian ada yang menjawab menjaga kerukunan di rumah dengan cara bermain bersama dengan kakak atau bersama dengan adik dengan rukun, bergantian mainan, dan tidak saling berebut. Anak-anak juga bisa menciptakan kerukunan di rumah dengan cara makan bersama, menonton TV bersama, dan masih banyak hal lainnya yang bisa kalian lakukan bersama di rumah dengan keluarga kalian dengan rukun. Selanjutnya, anak-anak bisa buka halaman ketiga. Di situ ada bacaan tentang Nina yang membantu ayah untuk membawakan tas. Ayah Nina pulang bekerja pada sore hari. Nina menyambut ayah dengan gembira. Ayah tampak lelah. Ayah membanting tulang demi keluarga. Nina membawakan tas ayah. Nina anak yang ringan tangan. Ayah membawakan buah tangan berupa biskuit untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi makan biskuit bersama. Nina dan Adi tidak berebut biskuit. Mereka selalu menjaga kerukunan di rumah. Nah, anak-anak, jika kalian perhatikan di halaman 3 tersebut, ada beberapa kata yang dicetak dengan huruf miring. Nah, kalimat atau kata yang dicetak dengan huruf miring tersebut merupakan kata ungkapan.
Kata ungkapan itu apa sih anak-anak? Ada yang sudah pernah dengar sebelumnya? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi, kata ungkapan adalah kata yang memiliki arti bukan sesungguhnya. Jadi misalnya, Ibu beri contoh di sini, membanting tulang. Membanting tulang itu artinya bukan ayah sedang banting-banting tulang. Nah, beda ya anak-anak. Membanting tulang itu memiliki arti lain, yaitu bekerja keras. Sama halnya dengan ringan tangan. Ringan tangan itu bukan berarti tangan kalian menjadi ringan, ya. Atau beratnya ringan, bukan seperti itu ya anak-anak ya. Jadi ringan tangan itu artinya suka membantu. Jadi Nina ini adalah anak yang suka membantu. Kemudian untuk kata buah tangan itu memiliki arti yang berbeda juga anak-anak. Bukan buah dari tangan ya, tapi buah tangan itu artinya adalah oleh-oleh. Kemudian kita lanjut lagi ya anak-anak. Nah, anak-anak, kalian sekarang bisa buka halaman 4. Di situ sudah ada kalimat yang masih ada beberapa bagian yang kosong. Nah, tugas kalian adalah melengkapi kalimat yang masih rumpang atau masih kosong tersebut, masih belum lengkap, dengan kotak yang tersedia di bawah gambar anak-anak. Di situ ada kotak-kotak kecil. Nanti kalian cocokkan dengan kotak kecil tersebut, kata yang ada di dalam kotak tersebut. Kita mulai dari yang pertama ya anak-anak ya. Titik-titik, ayah, mari kubawakan tas ayah. Nah, kira-kira dari kalimat yang rumpang ini bisa diisi dengan apa ya anak-anak ya? Nah, jawabannya yaitu selamat datang ayah. Jawaban yang cocok adalah selamat datang ya anak-anak ya. Di buku tematik kalian bisa sambil menulis kata selamat datang. Kemudian kita lanjut ke kalimat yang kedua. Titik-titik, Nina memang anak yang titik-titik. Nah, kita cari di sini kata manakah yang cocok dengan kalimat yang diucapkan oleh ayah. Nah, kata yang cocok adalah kata terima kasih. Terima kasih Nina. Kemudian kalimat yang selanjutnya, Nina memang anak yang ringan tangan. Kalimat yang ketiga, ayah membawa titik-titik untuk Nina dan Adi. Nah, kata yang cocok kita cari ya anak-anak ya. Nah, kata yang cocok adalah buah tangan. Selanjutnya, kita ke halaman Ayo Berlatih. Kalian bisa buka halaman 7. Ayo berlatih. Di sini ada bacaan, Made anak yang ringan tangan. Made senang membantu ayah dan ibu. Made selalu menjaga kerukunan.
Made tidak keberatan jika mainannya dipinjam. Made selalu bersikap murah hati. Made adalah buah hati dari orang tuanya. Nah, anak-anak, sekarang tugas kalian adalah mencari kata ungkapan yang terdapat pada cerita yang sudah tadi Ibu bacakan. Kata ungkapan yang pertama adalah kata ringan tangan. Kata ringan tangan memiliki arti suka membantu. Kemudian kata ungkapan yang kedua adalah murah hati. Murah hati memiliki arti suka memberi. Kemudian kata ungkapan yang ketiga adalah buah hati. Buah hati artinya adalah anak. Oke, sekarang anak-anak saatnya beristirahat. Anak-anak boleh camil atau minum. Atau bagi yang mau pergi ke toilet bisa juga di saat istirahat kali ini. Namun anak-anak, video dari Bu Mega akan tetap Ibu lanjutkan ya. Anak-anak bisa pause dulu jika anak-anak ingin nyamil-nyamil atau ingin minum atau ingin pergi ke toilet. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, anak-anak, di sini sudah terdapat beberapa gambar yang menunjukkan Nina dan teman-temannya mewarnai dengan alat pewarna yang berbeda-beda. Di sini Nina mewarnai menggunakan krayon, sedangkan Deli mewarnai menggunakan pensil warna. Berbeda lagi dengan Tony, anak-anak. Tony mewarnai dengan menggunakan spidol. Nah, dari alat mewarnai tadi menghasilkan hasil yang berbeda anak-anak. Di sini yang gambar pertama ada pensil warna, kemudian ada krayon, yang terakhir ada spidol. Nah, dari ketiga alat pewarna ini akan menghasilkan warna yang berbeda, hasil yang berbeda. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, kira-kira kalau hasil warnanya seperti ini, kira-kira menggunakan alat pewarna apa ya? Nah, betul anak-anak. Jadi, gambar yang ada di layar menggunakan alat pewarna pensil warna. Kemudian yang selanjutnya, nah dari gambar ini kalian mungkin bisa tebak nih anak-anak, gambar ini menggunakan alat pewarna apa sih? Yap, betul sekali. Jadi gambar ini menggunakan alat pewarna krayon. Selanjutnya, nah ini anak-anak ada satu gambar. Mungkin anak-anak bisa tebak kalau hasil gambarnya seperti ini, kira-kira diwarnai dengan alat pewarna apa ya? Ya, betul anak-anak. Jadi gambar ini diwarnai dengan alat pewarna spidol. Selanjutnya, ini ada beberapa langkah-langkah
untuk mewarnai. Nah, langkah yang pertama sebelum mewarnai, kita harus memiliki gambar terlebih dahulu, anak-anak. Gambar dibuat dengan coretan alat tulis pada media gambar. Media gambar yang digunakan bisa berupa kertas, daun, kain, ataupun papan. Menggambar dapat dilakukan dengan cara membayangkan atau menghayalkan. Jadi anak-anak berhayal dulu nih. Kemudian menggambar dengan cara menghayal disebut gambar imajinatif. Jadi gambar imajinatif adalah gambar dengan cara berhayal. Ya, anak-anak, jadi bukan menggambar dari benda-benda yang nyata, melainkan benda-benda yang atau suasana yang ada di dalam imajinasi kalian. Nah, sebelum menghias gambar, kita harus membuat sketsa. Sketsa itu apa sih? Sketsa adalah rancangan berupa garis. Nah, ini anak-anak, ada yang pertama adalah garis zigzag. Nah, ini biasanya anak-anak bisa membuat garis zigzag, mungkin bisa anak-anak temui pada saat anak-anak membuat rumput, ya. Kemudian selanjutnya ada garis lurus. Ini bisa anak-anak gunakan saat anak-anak membuat jalan raya. Kemudian selanjutnya ada garis lengkung. Nah, garis lengkung ini bisa anak-anak gunakan untuk membuat gambar yang memiliki lengkungan, seperti contohnya mungkin ini anak-anak membuat buah, tepian buah, itu kan bagian, misalnya menggambar apel, itu kan juga ada garis lengkungnya ya anak-anak ya. Kemudian ada juga garis gelombang. Nah, garis gelombang ini bisa kalian temui saat kalian mencoba menggambar ombak di laut. Kemudian selanjutnya ada garis spiral. Nah, garis spiral ini bisa mungkin kalian temui saat kalian menggambar tata surya atau planet. Itu kan ada garis tata suryanya ya anak-anak ya. Nah, sekarang anak-anak bisa mulai menyiapkan buku gambar dan alat menggambar dan mewarnai untuk mulai menggambar. Nah, di sini Ibu sudah menyiapkan contoh untuk menggambar pohon. Nah, menggambar pohon ini Bu Mega sudah membuat garis lengkung. Kemudian Ibu tambahkan dengan garis zigzag anak-anak. Anak-anak bisa mencontoh gambar Ibu atau bisa juga membuat gambar lain sesuai dengan imajinasi kalian masing-masing ya. Ibu lanjutkan lagi. Nah, di sini Ibu membuat ada garis yang lurus, ada garis yang miring ya. Selanjutnya Ibu membuat garis lengkung lagi. Seperti gelombang ya. Juga bisa. Nah, itu di belakangnya ada rumput. Bisa kalian tambahin gelombang, kemudian ada garis lurus. Nah, kalian selesaikan dulu gambarnya, kemudian kalian mewarnai. Setelah kalian selesai menggambar dan mewarnai, kalian minta tolong mama papa untuk fotokan hasil karya kalian ya. Kemudian jangan lupa kirim ke WhatsApp Ibu.
Nah, selanjutnya ini ada refleksi anak-anak. Kita coba ingat-ingat kembali dan coba menilai diri kalian masing-masing. Apakah kalian bisa menyebutkan ungkapan pada teks? Nah, jadi dari cerita yang di awal tadi kita baca bersama, apakah kalian bisa menyebutkan kata ungkapan? Nah, lalu yang pertanyaan kedua, apakah kalian bisa menemukan arti ungkapan pada teks cerita? Kemudian, apakah kalian bisa mengulang ungkapan yang terdapat pada teks cerita yang sudah kita baca bersama tadi? Kemudian yang selanjutnya, apakah kalian bisa membedakan hasil karya yang menggunakan pensil warna, menggunakan krayon, atau menggunakan spidol? Kemudian apakah kalian sudah bisa nih menggambar pohon? Oke, jangan lupa ya anak-anak untuk kirimkan tugas kalian ke WhatsApp Ibu. Terima kasih.